Bismillahirrahmanirrahim. Oke, welcome back to channel YouTube CTR Garage. Nah, channel YouTube untuk para pemula belajar bersama. Nah, selamat Lebaran ya teman-teman. Minal aidin wal faidin. Saya selaku bagian dari CTR Garage mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, jadi ini momen Lebaran ya teman-teman. Di H+1 Lebaran ini saya tag videonya. Dan di channel ini mungkin agak berbeda untuk video kali ini. Episode kali ini kita mau ngevlog ini ya. Dan ini first time ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika ada kurang well lah vlog kali ini. Jadi ini kita jalan-jalan di sekitar rumah aja, nyantai. Vlog kali ini pertama kali ini susah agak memang sih. Biasanya apa ya teman-teman ya? Oke, mungkin kita perkenalan ini dulu ya. Untuk pertama kali tunggangannya. Nah, biasanya kan pakai motor apa ini Mas? Nah, ini mungkin teman-teman bisa nebak nih. Pakai motor apa ini saya ini? Kelihatan enggak? Nah, coba tulis di kolom komentar ya ini ya. Di menit berapa kalian bisa jawab ini? Nah ya, motor ini motor Mas, Tosa. Aduh, jangan ngawur. Udah ya Kang, iki udah Tosa Kang. Iki motor Suzuki. Klunya Suzuki. Ini agak logo kecilnya Suzuki ini. Iya, ini Suzuki Shogun SP, Shogun SP FL yang robot itu teman-teman ya. Shogun SP ya, ini dari saya sejak SMK saya sudah pakai motor ini ya bolo. Sudah cukup lama saya pakai motor ini. Dan kenapa kok pilih Shogun? Ya aslinya awalnya bukan milih sih ini. Ini karena dari wakafan limpahan dari hibah. Dari hibah kakak saya mungkin. Karena dulu belinya motor ini, jadi saya ya di rumah adanya ini ya tak pakai aja. Motor ini itu saya pertama pakai dari tahun 2013 kalau nggak salah ya. 2013 sejak saya SMK. Saya udah pakai motor ini. Dan ya saya rasa motor ini luar biasa ya. Luar biasa dan cukup worth it menurut saya. Dari 2013 sampai sekarang berarti ini saya tag videonya di tahun 2025. Berarti udah sekitar 15 tahun lebih saya pakai motor ini. Karena apa ya? Ya karena Suzuki ya bolo ini awet banget ini motornya itu. Cuma ya itu ada minusnya bolo. Entah kenapa ini tuh motor ini tuh ada minusnya dari bawaan pabrik dan banyak yang mengeluhkan juga. Gear 3-nya tuh bunyi dengung. Ini kalau pengen lebih jelasnya tak kasih linknya di bawah ini, saya membuat YouTube shortnya mengenai problemnya ini. Tak taruh link di bawah ya teman-teman ya. Atau mungkin ini kedengeran kayak enggak, soalnya saya pakai mic eksternal. Nah ini kita jalan-jalan di area Jelok ya bolo. Jelok itu area Tuntang, Kabupaten Semarang. Nah ini kita sampai di ini instalasi untuk pembangkit listrik tenaga air bolo. Wah ini pipanya gede-gede banget ya. Pipanya gede-gede banget, ini diameternya kayaknya sekitar 2-3 meter ya bolo. Coba kita ambil video-video di situ dulu ya. Saya sambil cek kameranya ini benar-benar ngerekord apa enggak.
Oke, kita lanjut lagi jalan-jalannya ya guys. Setelah kita lihat itu apa namanya, pipa penyalur untuk pembangkit listrik tenaga air itu untuk PLT Antimo ya guys ya. Jadi airnya itu diambil dari rawa pening, terus dialirkan pakai pipa-pipa gede tadi yang diameternya kurang lebih 2-3 meter kayaknya sih. Gede banget soalnya, ada 2 tadi. Nah itu nanti disalurkan pakai itu, terus ditampung kayak bendungan. Nah ini kita akan menuju bendungannya sambil kita jalan-jalan perkenalan di motovlog CTR Garage Batch CTR Garage pertama ya. Itu mohon maaf ini kalau apa ya, agak rusuh kacau ini, soalnya ya masih trail ini ya guys ya. Nah lanjutin yang tadi itu ya, kita udah sampai mana tadi, di Tunggangan. Nah kita fokus Tunggangan dulu. Ini pakai Shogun SPFL, ini tahun 2008 motor ini. Dan ya apa ya, untuk mungkin bahas kelebihan kekurangannya ya. Kelebihannya motor ini itu kalau kenceng sih guys. Untuk motor 125 cc itu ya lumayan lah, 100 itu masih bisa untuk motor tahun 2008 loh ya. Terus konsumsi BBM-nya, ini konsumsi BBM ini seringnya tak ukur pakai aplikasi ya, metode fuel to fuel gitu. Apa full to full maksudnya. Jadi isi penuh, kemudian isi penuh lagi itu berapa kilo gitu, dapatnya 1 banding rata-rata 44. 144, 145. Ini pakai pertalit ya. Kalau gaya kendaraannya sih, maksudnya gaya berkendaranya ya biasa, pelan-pelan aja. Di 60 km sampai 70 lah. Dan ini tak buat harian, buat kerja ini motor. Dan fun fact-nya ini motor sudah balik ke 0 2 kali guys. Jadi ini motor sudah 200.000 km. Dan emang hebat ya insinyur Suzuki itu. Ini piston kemarin tak bongkar tuh masih sangat oke ternyata. Dan gak ngebul. Luar biasa, pantesan ya bengkel-bengkel tuh pada tutup, bengkel-bengkel Suzuki ya guys ya. Lah ini bentar lagi kita sampai di bendungannya. Kolam tandunya tuh udah kelihatan guys. Ini kalau biasanya dikuras tuh ikannya banyak kali. Kita belok sini dulu. Nah ini dia, tapi kita kayaknya nggak bisa masuk sampai situ. Bisa ding, tapi sini aja lah. Nah ini bendungannya guys, bendungan PLTA. Nah jadi ditampung di sini dulu, tampung sini nanti dialirkan lagi ke PLTA yang selanjutnya, PLTA Antimo gitu. Ini dalam banget ya. Ini dalam sekitar berapa ya? Mungkin 10 meteran kayaknya. Nah, mungkin teman-teman udah pernah jalan-jalan ke sini. Kalau dulu tuh seringnya sini buat balapan, guys. Nah, jalan sana itu. Seringnya buat balapan zaman dulu, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada. Kayaknya. Kita jalan-jalan lagi. Dan di sana itu ada patung apa ya? Katanya sih horor. Patung horor itu kayak patung dewi-dewian gitulah, nggak tahu ya. Nah sebelah sana itu yang ujung ada payung kuning tuh. Nah sana denger cerita-cerita sih agak horor, yang katanya kayak nari-nari sendiri gitulah. Dengar nggak tahu sih realitanya kalau bener apa enggaknya, soalnya aku belum pernah lihat dia nari sih. Nah biasanya buat balapan tuh sini guys. Nah, ini tempat startnya tuh sini sampai sana ujung tadi gitu. Dan ini sumur, kayaknya juga sumur nggak biasa ini ya. Nah ya inilah area-area PLTA Antimo. Masih nuansa persawah-sawahan ya guys ya. Oke lanjut lagi. Tadi sampai mana? Konsumsi bahan bakar ya kayaknya tadi ya. Konsumsi bahan bakarnya ini dapat 1 banding 45, 44 lah, 44 sampai 45 lah. Pakai pertalit. Ya cukup irit sih ya. Makanya itu saya kok mau ganti motor juga
Nah ini masih oke, perawatan juga minim. Paling apa, ganti oli, servis karburator sama filter oli seringnya. Ya mungkin salah satu motor awet itu kuncinya di filter oli ya guys ya. Soalnya filter olinya motor ini itu tak lihat tuh ada 3 guys. Ada 3. Oh, samping blok kanan yang kayak mesh apa, yang kayak jaring-jaring itu 1. Samping kanan, blok kanan yang kayak biasanya umumnya motor-motor Honda juga ada itu. Kemudian samping kiri juga ada dekat tap oli itu. Kemudian depannya lagi itu ada filter cartridge-nya yang apa, yang bulat gede itu. Jadi ya pantesan awet gitu ya, nggak rusak-rusak. Karena kuncinya motor awet itu kan salah satunya di oli kan, bener nggak guys? Bayangkan kalau kena oli palsu gitu aja bisa langsung rungkat itu motor kan. Jadi mungkin ya itu salah satu alasannya motor Suzuki itu awet, terutama yang Shogun SP yang saya pakai ini ya. Nah terus kalau kekurangannya itu yang pasti spare part bolo. Spare part guys, asli. Kalau nyari di offline gitu ya, aduh, saya itu pernah sampai habis parkir 20.000 ya, nyari apa ya dulu itu. Wah nggak ketemu-ketemu, akhirnya ya wes. Nah pakai motor Suzuki saranku udahlah langsung online aja. Ya online tetap ada resiko ya, kita kan nggak tahu barangnya seperti apa ya. Tapi banyak kok yang toko-toko sudah terpercaya di toko online itu. Itu sih kekurangannya. Sama ya tadi ada kelemahan di gear 3-nya tadi. Aslinya kalau ini mulus-mulus aja tuh udah cakep lah ini motor ini. Itu sih guys. Karena ya apa ya, kalau mau ganti motor tuh apa ya, ganti motor tuh kira-kira apa ya guys? Kalau ganti motor tuh setelah saya pakai Suzuki itu motor yang kira-kiranya nggak jauh-jauh banget, perawatannya nggak repot, nggak rewel gitu, apa ya kira-kira ya? Tulis kolom di komentar ya guys, nanti saya tak baca-baca masukan-masukan kalian tuh. Nah ini kita sampai di area mana ya, lupa aku sini. Sini Nali, nah Nali Rejo. Sampai di sini kita ini guys. Oh rame kali ini ya. Ini lebaran H+1 sih ya, masih banyak yang apa namanya badan ya, silaturahmi gitu ya, masih rame gitu sih guys. Ini udah berapa lama ya tadi ya. Mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini untuk perkenalan motovlog seri pertama di CTR Garage. Coba kalian suka nggak yang vlog-vlog kayak gini tuh, tulis kolom komentar juga ya. Biar ya nanti kalau oke teman-teman pada seneng, tak buatin lagi motovlog kayak gini ya. Nah oke, mohon maaf ya jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan di teman-teman. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin jika ada salah-salah kata dari saya atau dari video-video saya yang ada di channel ini. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, ini cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya selalu bersemangat untuk membagikan konten-konten bermanfaat lainnya. Oke, dari kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.